Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa ya, di video ini saya akan membahas 10 saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi bagi yang ingin saham yang untuk dianalisa juga di sini, requestnya bukan di YouTube ya, tapi di Telegram. Nah, linknya udah saya kasih di deskripsi di bawah, jadi teman-teman tinggal klik aja linknya dan langsung join. Memang terbatas ya, hanya 10 saham setiap harinya, karena waktunya juga terbatas, jadi siapa cepat dia dapat. Stay tune juga sampai akhir video karena nanti saya juga akan bahas ya beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan untuk teman-teman yang belum kebagian sahamnya dibahas, mudah-mudahan masuk nih ke dalam screenernya Win dan saya bahas juga di sini. Lalu sebelum mulai, saya akan disclaimer dulu. Jadi semua saham yang saya analisa di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk klik like dan share sebanyaknya supaya teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaatnya ya. Kita mulai. Saya akan share screen dulu. Nah, ini tampilan Telegram saya di laptop. Jadi tools yang saya pakai ini adalah toolsnya Wisdom and Invest dan aksesnya melalui Telegram. Jadi bisa kita buka ya lewat HP ataupun laptop. Jadi di mana aja, kapan aja kita bisa pakai. Memang harus berlangganan sih. Jadi yang bisa akses full semua fasilitasnya hanyalah member yang berlangganan. Tapi it's okay kalau teman-teman belum bisa berlangganan, stay tune aja di YouTube ini ya. Jadi mudah-mudahan bisa merasakan manfaatnya dan memutuskan untuk join ke membernya Wisdom and Invest. Kita mulai dari composite dulu seperti biasa supaya teman-teman tahu kondisi composite kita seperti apa. Dan kita cek juga foreign flow-nya ya. Secara teknikal ini masih sama dengan kemarin, jadi masih sideways juga, momentumnya masih berupa titik pink dan masih melemah juga. Area sideways-nya juga masih sama ya di area sini. Nah, hari ini memang candle-nya candle hammer, tapi volumenya sebetulnya kecil ya, yaitu di bawah rata-rata. Nanti kita lihat aja apakah dia masih terus mampu membuat higher high. Nah, besok hari Jumat, jadi ingat ya, biasa di hari Jumat itu rawan banget dengan koreksi, terutama di sore hari. Jadi jangan terlalu agresif untuk hari esok. Bagi swinger yang belum bisa mengambil posisi, bagi para swinger ya, yang belum bisa mengambil posisi atau menentukan mau beli saham apa, it's okay, nggak usah terburu-buru, karena kita nggak perlu setiap hari trading. Kalau yang udah bisa fast trading, maka it's okay banget untuk teman-teman melakukan fast trading. Karena lagi kondisi seperti ini memang saat yang tepat ya untuk kita fast trading dulu. Oke, jadi untuk secara teknikalnya seperti itu, masih sideways dan besok hari Jumat, jadi jangan terlalu agresif. Dari sisi foreign flow-nya, sebetulnya nggak ada inflow yang signifikan. Kemarin kayaknya saya kelupaan ya menjelaskan ini ya. Jadi kemarin memang ada net sell tiba-tiba yang cukup besar dari asing. Nah, sebenarnya ini ada cross saham di pasar nego kalau nggak salah, dan itu untuk bukan bank, emiten Mega, MEGA ya. Teman-teman bisa cek juga, itu udah ada beritanya, tinggal di googling aja ya. Nanti keluar kok beritanya bahwa ada yang crossing saham di pasar nego. Jadi itu wajar, bisa aja seperti ini. Moga-moga sih berlanjut lagi ya, ada inflow lagi dan semakin naik. Nah, saham pertama yang akan kita bahas dari hasil request-nya teman-teman yaitu MDKA. Kita cek juga hak kaki MDKA. Untuk MDKA ini kan korelasinya ke gold ya. Harga komoditinya gold juga memang lagi koreksi kemarin. Jadi kita lihat dulu dia koreksinya ke mana nih. Dia akan mantulnya di mana. Bagi yang ingin entry, maka jangan entry dulu ya. Jangan terburu-buru, karena hari ini candle-nya masih candle lower low. Yang kedua ini adalah candle lower low, momentumnya juga cukup melemah. Candle, lalu supportnya di area sini sih sebetulnya ada support, ada juga garis win. Kita pakai garis win-nya aja ya. Garis win di 4156. Jangan lupa nih di buletin sesuai dengan fraksinya. Ini juga ada support trend 4078, ini di bulletin juga sesuai dengan fraksi.
selama dia bertahan di dalam channel trend ini, jadi masih trend up ya, sebetulnya masih oke. Lebih bagus lagi sih kalau dia tertahan di sini nih. Nah, karena ini adalah support ataupun resist saat dia breakout. Ini resist saat dia breakout waktu itu ya, saat di sini. Jadi harusnya itu menjadi support yang cukup kuat. Sehingga kalau dia turun ke bawah sana, jadinya agak kurang oke sebetulnya. Jadi pantau aja di area sini. Kalau yang ingin spec buy, maka spec buy on support. Kalau yang sudah punya, maka seharusnya di hari ini sudah SOS ya, karena hari ini candle lower low. Jadi logiknya adalah kalau misalnya saham itu uptrend strong, dia nggak akan breakdown atau membentuk lower low. Jadi pasang trailing stop-nya paling gampang itu adalah sebetulnya di harga low kemarin. Jadi di sini, ini udah kena trailing stop seharusnya. Nanti pantau lagi untuk entry, cari titik entry lagi ya. Secara foreign flow sih masih ada, masih oke. Untuk harga komoditas emasnya sendiri pun sebetulnya tren secara daily-nya masih up ya, cuma memang lagi koreksi dulu untuk sementara. Nanti kita lihat lagi apakah nanti dia akan mantul di support trennya. Ini yang saya bahas ini adalah XAU atau komoditas gold-nya. Jadi ini juga kurang lebih mirip-mirip nih. HKQ-nya sih nggak ada yang oke ya, belum oke karena grafiknya terus menurun dan belum ada hijau-hijau dan grafik yang menanjak. Tapi it's oke, yang penting kita utamakan adalah teknikalnya atau price action-nya. Setelah MDK ada TPIA. Kita cek TPIA juga. Secara teknikal, TPIA ini sebenarnya udah kurang oke ya. Waktu itu memang sempat rally di sini, tapi begitu satu candle bearish di sini dengan volume yang cukup besar, itu harusnya teman-teman udah exit di sana. Jadi jangan entry dulu. Di sini dari sinyalnya win juga udah nggak ada ya. Dia di bawah garis win, sudah keluar segitiga hijau. Jadi selama dia belum mampu ke atas garis win, ini belum oke nih. Ini hanya mantul untuk sementara. Apakah nantinya dia akan begini atau dia akan membentuk new low lagi bahkan? Itu yang harus kita pantau nih. Bagi yang baru mau entry, maka saran saya sih sebenarnya jangan entry dulu ya, sebelum dia breakout dari downtrend lainnya. Momentumnya sih ada sedikit perbaikan, tapi selama dia masih membentuk lower low, ini masih ya, ini low, ini lower low, ini lower low, jadi masih belum oke. Khawatirnya dia masih zigzag di dalam channel downtrend. Jadi begini channel downtrend, dia geraknya begini. Jadi begitu kena resist trend, dia bisa aja kembali ke bawah support trendnya. Jadi masih belum oke, walaupun hari ini hijau ya. Jadi hati-hati kalau yang baru mau entry. Kalau misalnya teman-teman nyangkut, apalagi modalnya di atas, sebetulnya justru ini kesempatan untuk SOS. Karena dia ada di resist downtrend. Garis win line-nya 8875, jadi kalau dia kejedot atau dia nggak bisa naik ke atas itu, nggak bisa breakout, maka justru ini kesempatan baik untuk SOS ya. Ini juga foreign flow-nya tidak ada, dan HK-HQ-nya juga kurang oke ya. Ini sudah mulai menurun. Next setelah TPIA ada SMDR. SMDR ini justru bagus menurut saya karena masuk screener juga sebetulnya. Momentumnya mulai menanjak lagi. Hari ini candle higher high, ininya juga hijau-hijau. Ini oke ya, menarik ya. Ada potensi dia bisa balik ke area sini nih. Di area 1400-an sampai 1430. Jadi yang ingin spec buy ini bisa banget. Jangan lupa cara entry-nya adalah perhatiin VWAP-nya ya. Jadi kalau mau entry tuh jangan jauh-jauh dari area VWAP. Antri aja dan sebar antriannya. Kalau bisa di dekat VWAP, terus ada yang under VWAP juga. Barangkali dia sewaktu-waktu tiba-tiba ada buangan yang secara cepat tapi kembali naik lagi ke atas. Itu oke banget untuk kita nangkepin justru ya. Jadi under VWAP kita ambil dengan potensinya dia bisa kembali ke area VWAP, di porto kita udah jadi hijau gitu. Oke, untuk SMDR ini jadi oke, bisa spekulatif, jangan lupa atur money management.
Inflow-nya sih nggak ada. Terakhir ini outflow asing. Karena ini sudah kalau volatil begini, hati-hati juga ya. Seandainya dia ada candle memberikan arah lagi, artinya masih belum oke. So far sih hari ini closing-nya sih bagus, walaupun nggak ada inflow, tapi teknikalnya bagus, price action bagus, spekulatif buy bisa, dengan short term-nya hanya ke resist yang di sini ya. Di resist yang di sini aja nih. Ini berapa nih? Sekitar 13. Kalau ini sih 13.77 ya, 13.40 itu short term resistnya. Haki-hakinya ini belum oke karena grafiknya terus menurun. Jadi kita gunakan teknikal aja, gunakan price action aja. Selanjutnya, kalau fast trading dulu juga boleh ya teman-teman ya, karena marketnya juga lagi begini, sehingga teman-teman boleh fast trading, boleh banget fast trading, apalagi besok hari Jumat. Jadi kalau ada yang ingin entry SMDR, begitu profit, mau taking profit dulu silakan. Lalu MLPL. Kaki MLPL. Nah, ini MLPL, MPPA sebetulnya mirip, dan saya akan bahas nanti MPPA di belakangnya, karena masuk screener juga. Secara teknikal, si MLPL ini sebetulnya masih, majornya itu masih downtrend. Karena dia di bawah MA 200, ini adalah garis MA 200, momentumnya sih memang ada perbaikan, jadi belum sampai jadi momentum biru ya. Jadi masih belum oke sebetulnya, tapi ada potensi dia bisa naik, at least testing resist yang di sini lah, di 250 atau mungkin di area sini, resist yang di angka high ini ya. Sebentar saya cek, itu MLPL-nya. Di area 268, sorry. Di area 268, kurang lebih nih, 268. Jadi itu area resistnya. Ini dekat resist juga ya, ada resist 228, jadi dia harus breakout dulu, baru dia akan testing resist selanjutnya, yang di daerah 250, baru next resistnya di 268. Kalau dia nggak bisa breakout, atau malah dia bikin lower low, artinya dia belum oke ya. Teman-teman sebaiknya hanya fast trading aja di saham ini. Foreign flow-nya nggak ada. Dan untuk hak-hakinya baru satu bar biru kecil sih, jadi belum oke-oke banget ya. Next, setelah MLPL ada ADMR. ADMR ini sahamnya memang baru IPO, tapi cukup menarik secara teknikalnya ya, secara price action dia menarik. Dan masih bertahan di atas garis win line. Ini juga masuk screener, jadi oke banget. Momentumnya bagus, dan hari ini masih candle doji sih ya, jadi masih galau. Dia masih sideways di area sini. Ini menjadi area sideways. Jadi moga-moga besok masih bisa nih testing resist 1835 sekaligus high-nya atau ATH-nya. Bagi yang ingin spekulatif silakan buy on weakness aja, jangan terburu-buru ya, jangan terlalu FOMO karena si ADMR ini sering banget dia gerakannya di atas VWAP. Kayak hari ini juga ya, VWAP-nya 1655 dan dia closing di 1680. Sebisa mungkin entry-nya itu pas lagi dia koreksi lagi merah. Ini kan ada nih di harga low-nya 1605 ya. Jadi ambilnya adalah di saat-saat dia lagi bergerak di bawah VWAP. Itu kesempatan banget untuk kita spekulatif buy gitu. Untuk high-nya di sini ya, resistnya tadi udah saya info ya, 1835. Ini resist, supportnya di sini, di harga low kemarin. Ini foreign flow-nya sih ada cukup oke, menanjak, hak-haknya yang tidak oke nih. Jadi kita utamakan adalah price action-nya. Selanjutnya ada BAUT. Nah, ini BAUT juga saham yang baru IPO, cuma lebih muda lagi ya umurnya daripada ADMR.
Secara teknikal sebenarnya kalau untuk saham-saham IPO ini belum bisa dianalisa dengan oke, karena historinya masih pendek banget kayak di sini ya, ini masih abu-abu karena nggak ada historinya nih. Ini masih abu-abu nih karena nggak ada historinya. Jadi kita nggak bisa benar-benar menganalisa secara teknikal. Secara oke ya, maksudnya teknikalnya nggak bisa dianalisa dengan maksimal gitu. Kalau price action-nya lebih mudah kita membacanya, karena kalau price action kan kita membaca pergerakan candle-nya aja, pergerakan harga, dan dari pergerakan harga udah cukup jelas banget ya. Dia terus membuat lower low di sini. Jadi seharusnya teman-teman tidak entry. Dan di sini pun seharusnya teman-teman sudah exit. Kenapa? Karena dia membentuk lower low. Kalaupun telat exit di sana, harusnya exit di sini ya. Karena ini jadi lower low dan dia juga break down dari garis win line. Ini baru kebentuk di garis win line-nya. Nah, ini harusnya kesempatan untuk teman-teman exit sehingga terhindar nih dari nyangkut begini. Mudah-mudahan yang nanya ini tidak nyangkut ya. Kalau ingin entry, maka saran saya tidak entry di saham ini. Kalaupun ingin spekulatif buy entry, maka tunggu sampai price action-nya bagus gitu. Price action-nya yang bagus seperti apa? Yaitu pertama ada candle hammer. Tapi karena ini masih baru banget ya, umurnya masih seumur jagung, saran saya sih untuk untuk candle reversalnya lebih oke pakai candle higher high. Jadi ada 3 jenis candle yang menunjukkan reversal, yaitu candle hammer, candle higher high, ataupun candle inside bar. Doji juga sih, tapi lebih oke ya kalau misalnya candlenya higher high. Candle higher high itu mau candle apa aja bisa, mau doji kayak mau hammer kayak mau apa, pokoknya dia bikinnya higher high aja gitu ya. Oke, jadi untuk entry no, bagi yang nyangkut please silahkan langsung exit aja selagi ada kesempatan. Selagi bisa exit, exit. Lalu fokus aja cari saham-saham lain yang lebih memberikan profit. Ini foreign flow, tapi karena saham baru ini kayaknya nggak begitu valid juga ya. Belum begitu oke. Untuk haka-hakinya baut juga nggak begitu bisa dianalisa nih, karena data historikalnya masih sangat pendek sekali. Jadi kita baca price action-nya aja, dan price action-nya yang tadi seperti yang saya bilang ya, dia masih terus membentuk lower low, masih tidak oke. Next ada ERA. Di ERA, untuk ERA ini masih sideways, momentumnya jelek ya karena masih merah-merah begini. Ini memang mantul karena di area support. Di sebelah sini ada area support. Moga-moga sih dia nggak breakdown lagi dari support itu, karena kalau dia breakdown lagi, artinya bikin new low lagi, tidak oke. Ini di atas win line sih, masih doji, kemungkinan besar sih rasanya sideways. Sideways-nya seperti di sini ya. Ini area sideways, di sini mungkin aja dia akan sideways, artinya ini udah mendekati resist nih. Yang mau entry, maka saran saya sih wait and see dulu, tunggu dia ada satu higher high, maka at least dia bisa testing resist yang di sini. Yaitu, jadi resistnya ada di 565, 575, 580, atau harga high yang di sini nih. Harga high-nya di 585. 585. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini ya, 535, ataupun harga lowest-nya di 520. Jadi dia nggak boleh nih sampai closing di bawah 520 lagi. Secara tren, ini masih downtrend ya. Foreign flow-nya tidak ada. Saya coba cek secara weekly, biar teman-teman bisa ngeliat nih trennya tuh sebenarnya bagaimana. Jadi kelihatan ya, dari weekly-nya aja dia sudah bikin ini high, ini lower high, dan ini lower high lagi. Jadi kalau dia nggak bisa breakout dari downtrend lainnya, ini masih belum oke nih. Downtrend lainnya kita anggap beginilah. Oke, dia harus mampu ke atas sana, di atas downtrend lainnya baru oke. Jadi sekarang ini masih belum oke. Untuk ERA, HKQ juga belum oke.
Next ada Kios. Kios nih saham gorengan nih. Kioson. Liquid sih cukup liquid. Momentumnya tidak ada ya, jadi dia bergerak sideways. Ini masih downtrend nih. Major trendnya sepertinya downtrend. Nanti kita cek time frame besarnya biar kelihatan tren besarnya sebenarnya downtrend atau enggak ya. Ini momentumnya titik pink artinya sideways. Kita tarik range sideways-nya ini di area sini. Itu menjadi range area sideways-nya. Ingat ya, kalau sideways artinya segitiga hijau dan merah ini kita abaikan. Kita gunakan strategi lain yaitu buy on support dan sell on strength. BOS dan SOS ya. BOS dan SOS. Jadi ditektokin aja. Dengan supportnya, ya supportnya di kita tarik harga low-nya sekitar 428 ya, di 428 dan area 555 di 555. Kita tarik yang di area sini. 555 itu resist ya. Ini jadi range sideways-nya ya. Support resist-nya di support trend sideways-nya di sini dan resist trend sideways-nya di 555. Nah, jadi bisa tektokan aja di area-area sana. Kalau sampai breakdown maka tidak oke ya. Sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit. Foreign flow tidak ada, HKQ-nya tidak valid kelihatannya sih karena dia hijau-hijau semua dan tidak mengikuti pergerakan harga. Jadi kita tidak valid, kita gunakan price action-nya. Nah, biasanya yang tidak valid begini berarti seringnya nih bandarnya hanya tukar-tukaran barang nih. Jadi secara bandarmologinya agak sulit untuk kita analisa ya. Kita analisa price action-nya aja. Coba kita cek weekly-nya. Nah, ini masih downtrend. Akan lebih oke kalau dia sudah breakout nih, dari volumenya juga kelihatan ya. Dari nggak ada volumenya terus menjadi datar begini. Mungkin saham repo, saya juga nggak tahu ya, karena nggak mengikuti. Mungkin teman-teman bisa ngecek apakah ini adalah saham repo. Bisa aja. Kalau dia udah selesai reponya seperti bull, mungkin lebih menarik. Kios belum oke jadinya. Kalau mau fast trading aja, ditektokin aja. Selanjutnya ada ADI. Kita cek HKQ ADI. Untuk ADI, momentumnya ada perbaikan, tapi ini secara tren besarnya masih downtrend ya. Sebetulnya konstruksi itu kurang lebih mirip lah. PTPP, ADI, WSKT, WIKA. Memang mungkin ada sentimen-sentimen yang oke dari ibu kota yang baru mau dibangun itu. Tapi menurut saya untuk long term-nya kayaknya masih lama ya, benar-benar untuk long term gitu loh. Nggak mungkin kan proyek-proyek itu akan selesai dalam waktu dekat, terus tiba-tiba dia punya LK atau apapun itu ya, laporan-laporannya menjadi bagus. Walaupun dia misalnya ada kontrak dan sebagainya gitu. Tapi kalau saya pribadi sebagai trader, saya akan melihat secara teknikalnya. Jadi selama dia masih ada major downtrend-nya, dia masih bergerak di bawah downtrend lain, itu masih belum oke. Itu view dari saya. Supportnya ada di sini ya. Ini momentumnya karena belum oke, kemungkinan besar dia bergerak antara dia bergerak di dalam channel downtrend atau dia akan sideways dulu. Dia akan sideways dulu di area sini. Resistnya ini menjadi resist ya. Di atasnya juga ada resist lagi yaitu 850 sampai 865. Ada MA 200 juga menjadi resist yaitu 902. Di bawahnya ada support yaitu 740, 725 dan 670. Bagi yang
Kalau teman-teman ingin spekulatif buy, maka saran saya sih di area-area support aja ya. Dan ini sebenarnya downtrend, saya pribadi nggak serak sama saham-saham downtrend, apalagi konstruksi, saya nggak begitu serak sih. Mendingan properti malah menurut saya. Kayaknya lebih oke gitu pergerakannya. Ada yang udah di atas MA 200, dan nanti kita akan bahas ya di paling akhir, di belakang-belakang, saat kita bahas saham-saham yang masuk screener. Jadi ini menurut saya kalau yang nyangkut maka bisa SOS kalau dia tidak mampu breakout ya dari downtrend channel-nya. Misalnya dia naik sampai MA 200 lalu ternyata dia tidak bisa breakout lalu balik arah, maka teman-teman bisa SOS. Foreign flow tidak ada dan HKK-nya juga belum oke. Sini ya. Ini ADI secara weekly, jadi akan lebih oke, at least lebih oke kalau dia sudah breakout dari downtrend line-nya ini. Ini waktu itu juga dia breakout dari downtrend line, tapi kenaikannya hanya bersifat sementara aja ya. Nah ini juga akan lebih oke sih sebetulnya kalau dia sudah di atas win line, tapi kenaikannya juga mungkin nggak banyak, karena di sini juga dia nggak mampu nih ke atas MA 200 yang di sini, ini juga kemungkinan dia akan tertahan di area sini. Jadi manfaatin aja kalau memang lagi naik, manfaatin kenaikan yang bersifat sementara itu. Selanjutnya ada BVIC. Untuk BVIC ini juga masih downtrend ya. Downtrend ini masih belum oke, jadi hanya oke kalau dia sudah breakout dari downtrend line. Memang momentumnya ada perbaikan, jadi merah tua, tapi dia masih di bawah garis win line nih. Akan lebih oke kalau dia sudah breakout. Ini juga ada resist yang cukup kuat sebetulnya. Ini harus dia naik dulu ke atas itu baru oke. Ini pun resistnya banyak banget ya. Kalau kalaupun dia naik ke atas ini, resistnya banyak nih, berlapis-lapis gitu. Jadi kemungkinan naiknya nggak dahsyat-dahsyat banget juga. Volumenya pas-pasan juga ya. Resist di 150, ini berlapis nih sampai 165 dan ada EMA 200 di 168. Ya ingin spekulatif silakan, atau tunggu aja di area-area support. Ini ada harga low-nya yaitu low-nya di 130. Low-nya di 130. Paling hanya fast trading aja karena dia masih downtrend. Kalau dia breakdown dari 130, maka sebaiknya teman-teman disiplin ya untuk exit karena artinya dia bikin new low lagi. Ini masih belum oke sih untuk long term. Foreign flow-nya tidak ada. HKK juga tidak ada. Bagi yang nyangkut, karena saya nggak tahu ya yang nanya ini sebetulnya nyangkut atau ingin spekulatif buy. Kalau ingin spekulatif buy, maka fast trading aja dari area support, lalu begitu naik, teman-teman bisa kabur dulu, exit dulu. Kalau nyangkut, maka ketika nanti dia, sebenarnya ini juga udah oke ya untuk SOS, karena 150 itu cukup kuat nih, dia berwarna ungu, jadi cukup kuat. Kalau dia berhasil naik, nah maka SOS-nya bisa di dekat MA 200. Jadi langsung switching ya ke saham-saham lain. Apalagi lagi di bulan-bulan, ini udah menjelang pertengahan bulan kan biasanya indeks banyak koreksi gitu. Oke, itu udah 10 saham yang teman-teman request, BEFIC yang terakhir. Maka kita sekarang bahas saham yang masuk screener Wisdom Invest ya. Kita cek dengan screener all time high dan Minervini. Juga screener ini dulu deh. Nanti kalau kebanyakan bingung. All time high-nya ada ini nggak oke semua ya. Jadi masih belum ada yang oke. Untuk Minervini-nya juga ini sih ada Inco, LPPF, PTBA, Seger, SMMT. Ini udah banyak nih saham-saham yang keluar dari list ini. Nanti kita bahas beberapa saham yang masih cukup menarik.
Ini screener hak-hakingnya. Ada TLKM, SMGR, Arto, MPPA, BEPS, HIL, DOIT. Ini nggak berarti saham yang masuk screener artinya oke ya. Kita harus cek kembali chartnya masing-masing. Karena ada yang hak-haknya itu tidak valid. Jadi kalau tidak valid, kita nggak bisa jadiin itu sebagai patokan. Kenapa nggak valid? Karena ada kemungkinan bandarnya itu tuker-tukeran barang, sehingga hak-haknya tidak valid. Oke, kita mulai. Saham yang pertama yang mau saya bahas adalah MPMX. Mungkin nanti nggak bisa bahas terlalu banyak ya sahamnya, yang masuk screen kan banyak. Nah, teman-teman silakan latihan sendiri ya dengan step-step yang saya bilang tadi. Usahakan untuk mencari saham-saham yang uptrend, at least majornya uptrend, jadi dia sideways pun di dalam major uptrend. MPMX ini menarik karena ada momentum, volumenya juga lumayan, ini juga hijau-hijau, dan kita coba tarik downtrend lainnya. Nah, di sini ya, sebetulnya cukup menarik. Kita bisa spekulatif buy. Hari ini naiknya sih lumayan, jadi ingat buy on weakness karena ini juga cukup jauh nih di atas di atas VWAP. Closing 1135, VWAP 1106. Nah, besok hari Jumat, jangan agresif ya, ingat ya. Dilihat aja kalau mau spekulatif buy berarti entry deket-deket VWAP-nya, atau kalau bisa malah under VWAP. Itu lebih oke lagi. Supportnya di sini ya, support saat dia breakout di area sini nih. Atau di sini juga support nih. 1060. Kalau bisa sih jangan breakdown lagi dari sana, karena kalau dia di bawah harga low-nya 1045, artinya nggak bikin higher high lagi. Jadinya nggak oke. Resistnya, untuk resist sebentar, di area 1200 itu adalah resist. Sini juga resist, berarti udah deket resist juga sih sebenarnya ya. Tapi mudah-mudahan masih bisa nanjak. Jadi ingat, jangan terburu nafsu, jangan FOMO. Kalau ingin entry, buy on weakness saja. For info-nya sih oke. Hak-hakingnya hari ini oke, di atas rata-rata, tapi belum serius banget karena grafiknya masih menurun. Kalau dia ada hijau-hijau dan grafiknya menanjak, yang garis hitam ini, maka oke ya, artinya cukup serius untuk dinaikin. Selanjutnya setelah MPMX ada RALS. RALS ini menarik, entah mungkin sentimen karena sudah mulai mau masuk bulan puasa ya, jadi cukup menarik. Ini mulai ada momentumnya. Ini tidak begitu liquid ya, rata-rata transaksi di 2,6 miliar, walaupun hari ini transaksinya sih besar, 13 miliar, tapi rata-ratanya itu hanya di 2,6. Jadi harus hati-hati, jangan terlalu besar-besar juga ya kalau mau entry. Ingat, atur money manajemennya. Support di 660. Ini ada resist MA 200, jadi bisa aja besok dia koreksi dulu. Selama dia tidak bikin lower low, ini jadi low-nya ada di 650. Jadi selama dia di atas 650 ini masih oke. Ini ada gap nih, tapi kalau misalnya di uptrend seharusnya dia tidak akan menutup gap-nya dulu. Ya, ini momentumnya sudah mulai ada, candle-nya juga candle bullish, volumenya juga cukup besar, mudah-mudahan besok lanjut naik dengan resist di sini di area 700. RALS-nya sudah, foreign flow nggak ada, dan HKK juga tidak oke. Secara teknikal sih bagus ya. Selanjutnya ada Indi. Akhirnya Indi tidak ARB lagi. Dan lagi di support nih si Indi. Sini ya. Memang dia breakdown dari Winline, tapi ada support yang di sini nih. Di sini ya, di situ ada support. Mudah-mudahan bantu. Kalau ingin spekulatif silakan. Ingat atur money management karena bisa aja dia mau ke support yang di sini dulu ya. Ada support trend yaitu angkanya ini 2256, dibulatin aja sesuai dengan fraksi. Momentumnya masih
melemah, tapi secara candle udah cukup menarik. Dia nggak mulai ada perlawanan gitu, mulai ada buyer. Foreign flow-nya secara rata-rata yang garis abu sih masih menanjak ya, tapi kita tetap utamakan adalah price action. HKG sih tidak oke. Selanjutnya setelah Indi ada Adro. Nah, ini batu bara memang agak menarik sih. SMMT juga hari ini agak strong ya, cuma segernya aja yang hari pagi-pagi down seger, akhirnya nggak seger-seger lagi. Adro, ST Adro, HKG Adro. Ini Adro-nya juga sudah mulai kelihatan ada perlawanan. Jadi Adro, candle doji, juga dekat support ya. Ada support garis Winline juga, 2790. Momentumnya masih ada walaupun melemah, tapi cukup oke. Hari ini udah ada perlawanan, mudah-mudahan dia mantul dan kembali testing high di 3270. Ini saham uptrend ya, karena dia all time high. Jadi ini menarik banget kalau misalnya teman-teman ingin spekulatif. Daripada Indi sih mungkin Adro oke ya, atau mau dua-duanya silakan, atau mungkin pilih salah satu aja lah, jangan dua-duanya batubara. Tapi saya lebih senang kayaknya ke Adro deh, karena foreign flow-nya masih bagus dan dia all time high. HKG-nya tidak begitu oke, tapi price action dan flow asingnya bagus ya. Next ada MPPA. Kalau lihat broksumnya sih sebetulnya agak nggak enak nih MPPA-nya. Tapi teknikalnya sih bagus, price action-nya oke. Di sini ada perbaikan momentum. Hari ini dia naik, breakout dari resist 290, sekarang menjadi supportnya. Jadi 290 support ya. Mudah-mudahan sih masih kuat nanjak, dan at least testing area sini nih, harga high-nya. MPPA. At least testing area ini dulu nih. Di 350 ya. Di area 355, 350 sampai 360. Mudah-mudahan dia bisa testing sana dulu. Karena kalau secara short term, dia sebetulnya sudah breakout dari downtrend-nya. Dia breakout dari downtrend-nya, mudah-mudahan dia bisa at least testing situ dulu ya. Atau at least testing harga high hari ini lagi nih, di 322. Nih, harga high-nya 322. Itu menjadi resist. Foreign flow-nya nggak ada. HKG juga jadinya tidak valid ya. Kita gunakan technical aja dan price action aja. Setelah itu ada IMJS. IMJS-nya cukup menarik karena dia sudah 3 candle nih bikin higher high. Momentumnya sih belum ada ya, jadi masih ada potensi dia akan sideways. Antara dia akan sideways-nya segini atau segini. Jadi wait and see dulu. Kalau ingin cicil maka silakan. Bagusnya sebetulnya cicil area-area support ya. Support terdekat juga ada nih, 422 itu area support terdekat. VWAP-nya hari ini di 427. Dia closing-nya di atas VWAP ya. Resist-nya ini memang mendekati resist. Dia ada resist juga itu. Harga high di 434. 434 itu resist. 434 ini resist yang di sini ya. Next resist-nya di sini, yaitu 474. Foreign flow tidak ada, dan HKH-nya juga belum oke-oke banget. Jadi kemungkinan besar sih sideways. Teman-teman kalau ingin IMJS ini berarti fast trading aja dulu. Kecuali dia sudah mulai ada momentum lagi, lalu lalu breakout dari 474, itu baru menarik lagi ya untuk diswingkan lebih lama. Kalau ini hanya untuk fast trading aja. Next ada PWON. Properti kayaknya sih masih cukup menarik lah ya, properti. Ketimbang konstruksi sih saya kayaknya lebih tertarik dengan properti.
Cuma kita pilih yang belum rally banyak ya, atau kita buy on weakness saat yang bagus-bagusnya lagi terkoreksi dengan sehat tentunya. Ini volumenya meningkat, lalu ada momentum, dan dia di atas MA 200. Yang di atas MA 200 siapa aja ya? Kalau nggak salah si Pewon dan CTRA deh kalau nggak salah ya. Atau BSDE. Nanti kita coba cek sebentar. Supportnya di 505, hari ini dia bikin higher high lagi, ini bagus. Kemarin dia breakout dengan candle bullish dan volume yang besar. Itu menarik banget untuk si PWON ini. Next resistnya di 530, 535. Kalau breakout lagi dari 535, maka potensi banget ke 565. Support 505, 495, 484, 478. Tapi kalau strong up sih harusnya dia nggak boleh jebol dari low hari ini ya. Low-nya di 498. 498. Jadi dia akan lebih bagus kalau dia antara inside bar atau dia bikin higher high lagi. Kalau dia jebol dari harga low 498, jadinya kemungkinan dia akan sideway dulu nih. Foreign flow-nya bagus. Dan HKK-nya juga oke. Jadi si Pewon bagus ya. Nah, coba kita lihat CTRA, dan ini kita lihat sekilas aja sih ya. CMRA. Nah, CTRA sudah ada momentum. Hari ini dia doji. Support di, kita pakai harga low-nya dia aja deh, 1020. Jadi selama dia nggak jebol dari 1020 masih oke ya, masih menarik. Resist 1085. Ini kalau breakout kemungkinan berpotensi ke 1155. Ini momentum udah ada. Lalu SMRA. Nah, tadi di atas MA 200 ya, ya benar, berarti CTRA yang di atas MA 200. SMRA-nya masih di bawah MA 200. Nah, ini ada support di area sini juga. Pakai harga low dia 775, momentumnya sih ada. Hari ini candle merah dengan volumenya sih sebetulnya di lumayan ya, di rata-rata. Di harga rata-rata, bukan di rata-rata. Maksudnya di volume rata-rata. Oke, dia harus testing MA 200-nya dulu tuh, SMRA. Untuk BSDE ini lagi berjuang juga di MA 200, ada momentum juga sih. Jadi moga-moga sih mampu ya. Properti-properti kelihatannya lebih menarik gitu. Ini nanti harus dicek juga ya time frame besarnya. Kalau nggak salah time frame besarnya dia masih ada resist downtrend semua nih. Dari Pewon, CTRA, SMRA, BSDE. Nah, jadi harus hati-hati ya di resist secara downtrendnya itu. Biasanya itu akan menjadi resist yang cukup kuat. Sehingga teman-teman harus hati-hati. Kalau dia tidak bisa breakout, maka sebaiknya exit dulu. Oke. Ya, jadi kira-kira itu aja sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Mudah-mudahan ada yang mendapatkan profit ya. Kalau ada yang mendapatkan cuan dari saham-saham yang kita bahas dari kemarin-kemarin, jangan lupa untuk komen di bawah supaya teman-teman yang lain juga semangat belajar dan bikin trading plan lebih baik lagi. Oke. Thank you semuanya yang udah nonton di sini. Jangan lupa klik like dan share sebanyaknya supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga mendapatkan profit. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.